Di Indonesia, Stellantis sudah memasukkan dua brand. Pertama dengan Citroen, kedua dengan Jeep. Dan keduanya sekarang sudah cukup sukses penjualannya di Indonesia. Dan tahun ini, di 2026, Stellantis Indonesia sudah mengkonfirmasi bakal memasukkan satu brand lagi ke Indonesia. Memang bukan yang kalian ekspektasinya. Yaitu kalian expect mungkin Fiat, Peugeot yang terkenal ya. Tapi yang datang kali ini adalah mobil listrik yang lagi viral banget di China. Penjualannya bahkan sekarang sudah selalu tembus top 10, top 20 di sana. Yes, ini dia Leapmotor. Kami sudah pernah ketemu brandnya waktu itu diundang ke Paris untuk merasakan langsung. Dan waktu ke Shanghai Auto Show kami juga diundang untuk datang ke booth peluncuran brand mereka. Ya, sudah dikonfirmasi bakal masuk ke Indonesia dan bakal juga dirakit di Indonesia. Katanya sih yang masuk ke Indonesia bakal varian B10 dan most likely yang varian T03, yang varian paling kecilnya. Kami sudah pernah test drive waktu di Paris, udah pernah lihat langsung mobilnya waktu di China. Seperti apa mobilnya? So ini dia CVT review Leapmotor. Oke, yang masuk ke Indonesia most likely akan varian B10. Kenapa B10? Karena di Malaysia sudah dijual terlebih dahulu. Di sana dijual di range harga 400 sampai 500 jutaan, punya baterai di 60 kWh dan range-nya di sekitar 400 sampai 600 km. Kita belum tahu masuk ke Indonesia, tapi yang pasti B10 most likely akan duluan masuk ke Indonesia. Kami udah pernah langsung lihat B10 waktu di Shanghai Auto Show. Nih, gini cuplikannya. Dan, nah tuh keren banget yang di bagian box-box ya. Jadi dia canggih itu adalah mejanya bisa dilipat. Dan, nah itu jadi kalau kalian mau kerja di situ bisa tuh. Kakaknya lagi nunjukinnya. Nah, tuh. Nah ini nih lampu interiornya begini. Ini B10 ya. Dia sudah panoramik pastinya, sudah elektrik juga. Keren ada bantalnya. Ini flash door handle juga. Belakangnya sebesar ini. Legroom. Bantalnya juga. Untuk tinggi kami 100 masih lega, tapi memang agak sedikit jongkok sedikit. Door trimnya begini. Cukup menarik kan? Dia banyak fitur-fiturnya dan dimensinya juga menurut kami dimensi yang cukup bisa bersaing di kelas yang cukup ramai di Indonesia. Kalau dijual di Indonesia bisa harganya di 200 jutaan melawan J-Q, J5, terus juga melawan BYD Atto 3 dan kawan-kawan. Menurut kami ini bisa menjadi penantang serius di market ya, apalagi katanya mau dirakit lokal gitu ya. Yah, menarik banget ya. Apalagi si Leapmotor ini kenapa lagi viral? Karena dia punya teknologi chassis to cell, C2C, yang mana ini teknologi baru yang membuat efisiensi penggunaan dayanya itu dan juga rigiditas dari chassisnya sangat baik. Penggunaan teknologi Leapmotor ini bisa menjadi transfer teknologi untuk model-model Citroen nanti di kedepannya. Teknologi si Leapmotor ini banyak yang canggih, kita tonton di boothnya Leapmotor waktu kami ketemu di Shanghai Auto Show. Ini cuplikannya. Nah, kalau ini adalah sebuah Leapmotor T03. Yang mana kemarin kami bilang bahwa ini yang ketangkep nih di tes di Indonesia. Nah, kalau di Paris, di Prancis itu ya, dia itu waktu dijual di sana, karena kan dijual di Eropa juga nih, karena memang under Stellantis Group kan. Nah itu, dia ini harganya sangat terjangkau sekali. Jadi, nah, ini mobil listrik terjangkau, tapi masih konfigurasinya 4 pintu guys. Gitu, jadi masih cukup oke, ini bagasi juga masih lumayan dalam, jadi bukan mobil yang dipaksakan gitu ya, masih cukup oke nih untuk kita nyetir. Kalau CVT penasaran, nah ini desain belakangnya. Gini ya. Kalau CVT penasaran, kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini desain dalamnya nih. Ih, lucu banget. Ini layarnya. Wah, ini kalau bisa dijual 100 jutaan di Indonesia, bakal gacor banget sih. Mudah-mudahan bisa dijual harga 100 jutaan ya. Sini mobil China. Dan Stellantis Group juga akan menjual mobil ini. Wah, lihat ya. Ini walaupun mobil terjangkau.
dengerin suara tutup pintunya. Ini udah ketutup. Wow, keren. Ini overall desain interiornya bagus banget nih. Ini jadi memang varian paling terjangkaunya mereka ya. Kalau kami lihat sih, sepertinya kami sudah pernah disuruh nyobain yang C10, kami sudah pernah disuruh melihat si T03 ini jalan-jalan di Indonesia. Sepertinya ini yang akan pertama kali dimasukkan oleh si Leapmotor ketika pertama kali dijual di Indonesia. Dan bukan tidak mungkin akan cepat ya, karena kita lihat aja Stellantis pergerakannya di Indonesia lumayan kenceng sih. Dengan memasukkan Citroen, memasukkan Jeep, dia lagi gacor banget. Dan memang si Leapmotor itu sendiri yang tadi kami bilang, dia sudah lumayan agresif di China ini. Dan peningkatan penjualannya sampai ratusan persen. Udah yang lain tuh udah mulai jenuh, paling naiknya paling tinggi berikutnya tuh ya kayak ala-ala Geely itu 70%-an, ini 100 sekian persen gitu. Ini ada faktanya, ini kami ambil datanya dari data penjualan mobil di China. Jadi bagus banget nih. Ini mobil paling terjangkaunya bisa kayak gini. Gila, bagus banget. Di belakang masih lega, kita lihat ya belakangnya deh. Yuk. Tinggi kami 175 cm. Kita lihat di baris keduanya. Oke. Ini ya. Baris keduanya masih bisa duduk dengan nyaman, guys. Masih ada sekitar 4 jari dan masih bisa rebahan ya, masih bagus banget. Headroom sih aman banget kalau headroom. Nice. Menarik banget ya. Dan ini door trim bagian belakangnya. Bagaimana menurut para civitis? Cocok nggak yang masuk ke Indonesia dulu nih, si T03 ini? Ini port chargingnya ada di depan ya. Yes, jadi setelah dia memamerkan si C16, C11, C10, B10, B01 yang baru banget diluncurkan ya, sedannya bagus banget, ini ada di depan, spesifikasi juga sangat luar biasa banget. Terus juga dia ada si C01, dan yang menarik banget menurut kami kalau masuk ke Indonesia, ada T03 yang sudah ketangkap, sudah dites di Indonesia. Tapi nggak cuma itu, dari seluruh line up yang dipamerin di sini, mereka juga menampilkan teknologi mereka di sini, yaitu sasis mereka yang mereka namai Leap 3.5 Intelligent Electric Vehicle Architecture. Jadi arsitekturnya ini dia bisa untuk global design, kualitasnya standarnya sudah global design, dan dia sudah 27-in-1 Super Integrated Thermal Management System. Jadi dia udah jago banget, dan 88% platform parts compatibility. Dan di core product value-nya adalah intelligence, comfort, dan safety. Jadi dia mengedepankan kecanggihan, kenyamanan, dan juga keamanan, guys. Safety-nya bagus banget. Ini dia sasisnya, bisa kelihatan nih kursinya, baterainya di bawah gitu ya. Benar-benar menunjukkan kemampuan Leapmotor dalam merancang mobil listrik. Gak cuma canggih, tapi bisa praktikal dan tetap terjangkau. No wonder peningkatan penjualan di 2025 ini mencapai 134% di China. Di saat brand-brand seperti BYD, Geely, Chery sudah stagnan, brand ini peningkatannya sangat dahsyat-dahsyatnya nih sekarang. Makanya, itu sepertinya menjadi penarik Stellantis Group yang menaungi Citroen dan Jeep di Indonesia tertarik sama brand ini. Wah, kalau masuk Indonesia dalam waktu dekat sih, brand China yang sudah duluan di tanah air mesti waspada ya. Gimana, setuju nggak? Kira-kira rasa berkendara Leapmotor tuh gimana sih? Nah, waktu itu juga waktu di Paris, kami diberikan kesempatan untuk jajal mobilnya langsung, walaupun memang formatnya masih setir kiri. Tapi kira-kira bakal seseru apa mobilnya? Kira-kira enak nggak sih mobilnya dibandingkan dengan brand-brand China lainnya? Nah, kita punya kesempatan untuk nge-review mobil ini bersama Ford dari Lachnaz atau Junkies nih. Menarik banget ya? Yuk kita tonton. Oke, kita kembali di Eropa lagi nih. Sombong amat. Luar biasa. Dan sekarang kita naiknya bukan mobil Paris, bukan mobil Prancis. Iya, mobil China. Yes, Leapmotor. Tapi kita kan tadi kita udah intro, dan tapi kayaknya lebih enak kita ngobrolnya sambil nyetir gitu. Karena ini kesempatan langka, bro. Sinik banget loh ini jalannya beneran. Nyetir wow. Di sini tuh lihat loh, gila jalanan kanan kirinya sih the best banget emang Paris nih. Wah, ini kita di suburbannya Paris ya, jatuhnya Iya, kayak di pinggiran ya. SD.
Gading BC. Serpong. Tapi ini kosong. Jadi Kosong. kayak hijau Lah, BSD dan Gading Serpong, Gading Serpong rame sih. BSD Rame. masih kosong malah. tapi tidak sekosong ini. Iya, tidak sekosong ini. Ah. Anyway, kita kan bahas desainnya sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya, Pot ya, biar Boleh, seru. boleh dong. Pot, menurut lo Pot, Hmm. desainnya tuh gimana? Desain lineup Leap motor itu sebenarnya semuanya itu punya bahasa desainnya kohesif. Jadi antara lineup satu dengan yang lainnya itu punya kayak family design resemblance ya. Tipikal mobil zaman sekarang ya. Heeh. Kalau mau nunjukin ke premiumannya tuh kayaknya memang lo harus punya bahasa desain yang sama antara within line-up-nya mereka. Mm-mm. Ya kan? Dan secara desain overall sebenarnya ini mobil tuh inofensif sih ya. Kayak orang tuh nggak mungkin lihat mobil ini ada yang nggak suka gitu. Karena secara proporsi, secara tarikan garis bodi itu semuanya Sama. minimalis dan cenderung membulat ya, seperti mobil-mobil listrik kekinian lah. Tapi mobil listrik kekinian yang nggak yang pick me banget gitu. Ya, bukan. Biasanya kan tipikal mobil listrik zaman sekarang itu 2023 up ya. Iya. Itu kayak trying so hard untuk dilihat. Kayak pengen gimana bentuknya tajam, Iya. kayak futuristik banget, kayak rocket ship gitu kan. Nah, tapi kayak ini mereka malah satu mainnya ya. Subtle. Jadi memang kalau kalian misalnya lihat mobil-mobil yang desainnya itu lebih ke arah product design atau consumer design kayak contohnya Tesla gitu ya. Yes. Itu sealiran lah sama ini yang ya kan? nanti paham. Clean. Iya, iya. Kalau misalnya kan, at least kalau misalnya subtle pun, biasanya permainan lampunya juga agak lebih lebay. Sorry, to say, gue di seal. Oh iya, ada Biar jambangnya yang- di iya, bawahnya. apa segala macam ya kan. Itu bukan hal buruk, cuma memang untuk cara mereka terlihat gitu kan. Iya, Dan tapi di sini malah subtle banget, kita bisa lihat lampu depannya aja kayak LED bar. LED bar doang, lurus tarikannya gitu Belakangnya ya. juga ya, LED Belakangnya bar. juga LED bar aja, nggak terlalu yang lampu besar gitu. Dia simple banget, kayak dia mau menunjukin modern simplicity gitu loh. Dan biasanya desain kayak gitu tuh lebih timeless. Bener. Cuma memang ya balik lagi, kadang kalau mobil listrik jarang banget sih approach seperti ini. Iya. Tapi kalau kita lihat-lihat ya Potes, sebenarnya kalau bahasa desainnya agak mirip, tau nggak sama apa? Apa tuh? Kia Carens. Oh iya, yang bulat di bawah, kotak di atas Yes, ya. di bagian pilar A-nya kan kayak agak ngotak gitu kan. Terus bulat di bawahnya ngebulet. Jadi kalau ini kayak stretch out Kia Carens gitu. Iya. Mungkin satu lagi yang mirip, yang mungkin kan ini kan mobilnya mengejar kelas yang semi premium juga ya. Mungkin Core premium. kayak Range Rover juga ya kan, sekarang kan desainnya rata-rata juga kayak Range Rover Sport, iya, Evoque iya, yang iya, bawahnya iya, tuh iya. bulat-bulat tapi atapnya tuh mengotak. Jadi ya bagus sih menurut gua sih. Bukan hal ini, approach-nya beda dan keren banget karena memang tipikal desainnya Citroen juga memang yang lain begitu kan. Jadi dan apalagi kita kan sekarang lagi jalan sama mobil Citroen. Iya Ya, betul. karena Dan memang- kayak lo bilang kan namanya kan udah cocok nih. Iya, C10 dan yang lainnya padahal C4, C3, C5. Iya. Jadi ini kayak memang udah meant to be saudara Saudara, sama Stellantis. brother from another Brother mother. from another mother. Udah satu mother. Oh sekarang udah satu Mother. family. Satu family. Udah Iya, adopted ya? Ada adopted. Iya, jadi meskipun brand Leap motor itu asal China, tapi sekarang sudah diambil alih sama Stellantis nih, which is jadi satu grup sama Citroen, Peugeot, Iya. Jeep gitu ya. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Jadi memang ini sekarang udah jadi satu grup, menarik banget. Dan since kita udah diajakin test drive kayak gini, biasanya memang udah tanda-tanda Iya nih, kayaknya sih bakal masuk bakal masuk. Indonesia gitu. So far gimana Pot? Kalau kita lihat desainnya kan tadi ya subtle dia ya. Dia nggak ini banyak, dia pakai flash door juga. Iya. Dan flash door handle-nya jujur solid banget. Ini kayak one of the most solid flash door yang pernah gue coba ya, tes ya sampai saat ini ya. Mungkin kedepannya ada mobil lain yang lebih solid, nggak tahu. Apa karena kita lagi pakai jaket merah jadi solid banget gitu ya? Aduh, solid. Enggak, jadi tapi pas flash door itu kayak kerasa berat banget gitu loh. Iya, pintunya berkualitas banget. Kualitas Nah, banget, bagus. Memang sekarang China tadi kayak yang gue bilang, mau nunjukin sekarang mereka bukan brand cheap brand, affordable, tapi mereka mau nunjukin technological brand with build quality yang bagus gitu. Iya, jadi udah nggak jual murah lagi ya, tapi lebih karena ya mereka udah buktikan kalau kualitas mereka teknologi. Nah, teknologi juga salah satu yang digenjot banget sama mereka sekarang. Di kanan kiri aja ada kayak sensor lidar kan. Oh, betul. Memang udah ADAS-nya lengkap banget. ADAS sudah nggak usah ditanyain lagi, tambahin lidar di situ. Ngomongin soal dimensi Pot. Oke. Gimana dimensi mobil ini? Dimensi mobil ini pertama tuh dari panjangnya. Panjangnya ini cukup panjang ya. Dia di 4.740 mm. 4.700. Berarti Iya. sebenarnya dia bahkan lebih besar daripada CR-V dan Ioniq 5 ya. Yes. Dia lebih panjang ya. Lebarnya berapa? Lebar juga loh. 1900. 1900. Iya. Gue inget mobil-mobil yang lebarnya 1900 itu udah kelas-kelasnya BMW ke atas. Iya.
biasanya. Kalau 1800 tuh kelas C segmen, D segmen 1900. Kalau yang udah 1900-an tuh udah kelas-kelas atas. Tapi memang ya Pot ya, mobil-mobilnya Stellantis tuh rata-rata lebar. Lo nggak C5 Aircross berapa? 1900 juga lebar. Mobil lu? Oh itu Gue C3 C5 Aircross. C5 Aircross, iya. Iya, C5 Aircross tuh 1900 juga lebar. Jadi memang kayaknya itu untuk lebar tuh ngaruhnya untuk ke traction, terus juga handling biar enak dan gitu space kan. interior nih Space terutama interior berasa nih. juga nih. Opot kan lumayan lebar ya, nggak terlalu deketan gitu. Iya, pengen lebih dekat sebenarnya. Terus Tingginya di 1680 mm. wheelbase Wheelbase 2825, masih di bawah Ioniq di bawah Ioniq 5. Jadi berarti memang overhangnya kayak memang lebih besar ya Pot ya? Iya, emang kelihatan. Di Berarti depan emang tandanya dia memang lebih fokus untuk ke space di dalam kabin. betul. Karena kalau kayak Ioniq 5 kan di stretch out banget, jadi memang sportiness-nya dapat. Cuma memang space-nya pasti agak kalah nih sama mobil ini nih. Ini sebenarnya ini gede banget. Legroom wise, kita tes di belakang. Bagasinya itu kalau misalnya dalam keadaan tegak dia 370 liter. 370 liter? Iya. Nggak gede-gede banget. Tapi kalau expandable-nya kalau misalnya dilipat jadi 835. Berarti dia akomodasi. Berarti kok dengan dimensinya dia lebih cocoknya disandingkannya sama ini loh sebenarnya. Sama Haptech HD dong. Iya benar, sama Haptech HD. Cuman kalau Haptech HD kan dia karena bentuknya ala coupe ya, makanya di bagian belakangnya kan ya lebih kecil. Ya menarik sih. Kalau lihat interiornya, kalau gue sih ini kayak udah template mobil Chinese car ya sih. Betul sebenarnya sih. Jujur ya, desainnya. layar besar, terus ada speedometer di sini dengan multi information. Dan serba horizontal ya garisnya. Terus speaker-speakernya juga ada aluminiumnya. Walaupun dia pas yang varian yang kita bawa ini varian yang nggak ada premium soundnya ya, masih in-house built-in ya. Iya. Itu tapi suaranya sih pas kita coba sih Suara udah nice banget. Top banget. Terus kalau fitur-fitur depan sini dia standarnya langsung ada ADAS tampilannya ya. Dan dia bisa nge-scan mobil depan juga. Terus bisa nampilin entertainment, ada lane keeping assist-nya, lane following assist. Tuas transmisinya juga sekarang standar banget nih mobil. Ini mirip kayak tuas transmisi Mercy tapi sekarang gitu semua udah ya. pada di sini sih, Pot. Jadi memang dia sengaja pengen ngosongin konsol tengahnya ini bisa dapat gede, feel spacious-nya dapat karena untuk nyalain mobilnya dia pakai kartu. Jadi kita taruh di wireless charging ini, NFC-nya. Gitu untuk nyalain gitu. Dan ini layar besar banget 15 inci ya tadi gue lihat. Terus tapi nggak bisa diputar. Nggak kayak tetangga, which is sebenarnya lebih reliable sih, Pot. Iya, karena kan sebenarnya ada faedahnya nggak diputar. Apa? Ada faedahnya nggak diputar? Enggak sih sebenarnya. Udah. Bahkan malah lu ngulangin visibilitas yang di atas ini kan. Iya, kalau lu bikin dia jadi vertikal kan tinggi banget kan jadi layarnya. Iya, dan apalagi kalau misalnya lo lagi naruh GoPro di sini nih, kan buat kamera nih. Terus lo kepencet. Terus tuh kayak waduh itu tuh lama rusak nggak sih? Nah, Gitu. itu harus dicoba drobitasnya. Ya, terus yang tapi jujur ini kalau gue preference gue ya pribadi nggak suka sama tuas power window zaman sekarang di China. Tapi gue bisa ngerti sih, karena banyak juga orang yang merasa seperti itu. Iya kan? Udah lebih dari 10 temen gue yang merasa suka kebalik kalau naik turuninnya. Kemarin gue nemuin ini tuh di pertama Zikar, terus Aneta. Ya. Itu gue bingung nurunin nih, naikin turun tuh. Itu kan harusnya naik ke atas gitu loh. Logically ke tangan gue, muscle memory gue nemunya begitu. Tapi muscle memory gue yang satu nyongkel, yang satu dorong. Kalau gue Make sense gak tuh? Iya, make sense juga. Cuma ada beberapa brand kayak Eropa yang kayak gini juga kan. Waktu itu apa ya brand Eropa gue coba kayak gini. Tapi Kebalik, jadi langsung masuk ke gue gitu loh. Oke. Dan ini agak mengganggu, butuh pembiasaan sih sebenarnya. Sama kayak gue power window C3 Aircross gue yang ada di sini untuk belakang itu butuh pembiasaan itu juga. Nah, kalau dari gue ada satu hal yang mungkin gue agak kurang demen. Apa tuh? AC yang harus dikontrol secara digital. Itu gue juga. Gue paling gak suka sama AC semuanya dibebet jadi satu di layar head unit. Itu ribet tau kalau lagi nyetir kayak gini. Misalnya ini sendiri, apalagi ini kan setir kiri. Kita harus pembiasaan. Mobil ini lebar banget. Kita harus pembiasaan curve-nya kan. Itu kita kayak nyari AC-nya tuh agak susah. Walaupun ternyata turns out ini kita one click away sih gampang. Iya, ini sih diam di sini ya. Tapi kadang misalnya kan beberapa brand lain tuh suka tampilannya berubah, kita geser. Ininya hilang kan. Kita jadi harus ke menu-menu ya. Nyari buat ganti AC aja harus nyari. Itu agak sedikit irritating sih sebenarnya. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan yang di gua aja. Apa tuh? Menurut gua kalau yang di layar ini oke lah, kita udah lumayan tech savvy, udah lumayan terbiasa. Maksud gua ngatur arah semburan
ke badannya maksudnya. Jadi ini tuh mirip seperti Tesla atau BYD Seal gitu ya. Yang ngatur arah semburnya tuh nggak bisa fisik di sini. Jadi ngaturnya tuh udah ada layar semburannya. Sekarang AC-nya embed di bawah dashboard gini ya. Jadi secara look sebenarnya clean ya, bagus. Cuman secara kontrol ya kalian ngontrol jadi mau ini ke sini, mau ke sini, bukan arah sembur kayak maksudnya ke kaki gitu ya. Gitu. Ini maksudnya kayak diarahin kanan kiri doang gitu kan. Yang biasanya kan tinggal gitu kan. Tinggal geser aja. Harus ke layar. Gitu. Tapi oke lah, modernitas kayaknya kedepannya semua bakal begitu juga. Jadi ya oke lah. Fitur head unit nih Pot. So far sih ini kita lihat memang belum ada Apple CarPlay Android Auto ya. Tapi karena begitu masuk Indonesia memang sudah langsung disesuaikan. Karena kita bisa melihat di Zeekr, di Neta, ujungnya pas nanti di Lego ke konsumen mereka langsung kasih Apple CarPlay Android Auto. Iya, karena mobil lu lewat. Iya, karena memang fitur itu udah jadi fitur standar di mobil masa kini ya. Udah harus ada gitu. Apple CarPlay Android Auto kayak di Indonesia terutama itu kayak kewajiban nggak sih? Nah, kita coba cek ke bagian joknya nih ya. Oh, joknya udah ada heated dan ventilated. Oke. Ya. Ya. Terus apa lagi Pak? Ini udah. Oh, tapi ini masih Dynamic View Mirror ya? Mungkin karena ini varian bawah kali ya? Iya, mungkin bisa juga. Ini unconfirm kan ya, bakal spek yang seperti apa yang masuk Indonesia. Terus kamera 360 karena kecepatan tinggi udah ada. Iya. Sih tadi udah lihat. Lagi kecepatan tinggi dia nggak bisa nyala ya. Please focus on driving. You can't tell me what to do. Kursinya masuk samping. Mari kita masuk tunnel. Gelap. Oke, kita nyalain lampunya. Oh, malah buka sunroof gua. Oke, ini di tunnel. Kita lihat lane keeping assist ya. Gua aktifin. Lane keeping assist, lane following assist, adaptive cruise control memang sudah ada, apalagi ini sudah ada LiDAR, jadi benar-benar LiDAR yang kanan kiri itu untuk mengontrol. Dia belokin sendiri guys. Bagus. Ini halus, termasuk brand China yang paling halus. Karena jujur brand China rada kurang sehalus Hyundai. Ya belum se Korea ya kalau bicara soal ADAS ya. Iya, bicara soal ADAS Korea masih belum ada yang ngalahin sih. Masih number one, betul. Masih number one. Jadi ini lumayan halus sih, tapi memang belum sampai yang bisa setrusted si Hyundai sih. Hyundai even sampai kayak mobil Stargazer aja aku percaya. Iya, betul. Soalnya mobil yang ibaratnya entry levelnya ya. Levelnya. Oke, terus so far kayak fitur-fitur auto parking brake semua tuh juga udah ada, tapi memang pengaturnya dari sini nih, Bro. Oke, ya. Jadi kita kayak drag down layarnya dulu kayak Android ya. Notification centernya. Jadi untuk nyalain lampu, matiin lampu, free parking brake, auto hold semuanya ada di atas ini. Oke. Gitu. Sebenarnya gue agak kurang suka sih, tapi memang ini kalau pencari mobil listrik rata-rata sukanya begini nih. Clean look, bagus desainnya, yang mana biar kelihatan mobil tuh semuanya udah tercentralized di sini kan. Iya, jadi teknologi banget lah gitu ya. Dan gue temuin dari tadi karena gue slide kanan kiri Pot, dia tuh bisa ganti-ganti wallpaper dengan cepat ya. Nah tuh. Oh iya ya. Gampang banget tuh kalau mau ganti bumi, mau ganti langit, mau ganti bumi gelap, bumi terang. Dan ini wallpapernya animated, ada beberapa yang animated. Yes. C10 ini sendiri sebenarnya tuh ada yang plug-in hybrid, dan ada yang full electric. Tapi kemungkinan besar Indo pasti yang full electric ya. Dan full electric ini sebenarnya uniknya nih, dia rear wheel drive. Wow, ini RWD. Wow, keren dong, enak dong. Dan untuk baterainya itu sebenarnya dia ada dua. Nah ini masih undisclosed. Ini varian yang mana? Karena dari tadi juga mereka nggak ngomong ya. Iya, tapi kita sebutin aja. Untuk baterainya sendiri ada yang 52,9 kWh dan ada yang 69,9 kWh. Itu yang atas. Nah untuk varian yang bawah dia range-nya itu 310 km. Tapi untuk yang varian atas di 420 km. 420 km ya paling jauh ya. Kayaknya sepertinya masuk Indonesia harus 420 sih. Harus sih biar kompetitif ya. Biar kompetitif sih. Kalau mobil yang segini range-nya masih kepala 3 tuh kayaknya agak kurang gimana. Itu WLTP atau NEDC or CLTC? Ini dia nggak bilang sih sebenarnya. WLTP. Mostly akurat. Bukan not even damn close. Not even damn close. Mostly akurat sih kalau ada WLTP, paling 40. Iya. Actually. Jadi pasti ya bagus sih, harus. Tapi yang masuk Indonesia harus 420 sih, wajib. Oke, sekarang kita bahas driving quality-nya, gimana rasa berkendaranya, Pot. Dan tadi kan baru gue nih yang nyetir nih. Iya. So far, Pot, gue jujur suka steering feel-nya.
Gak seringan mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, jadi masih ada feedbacknya ya. Feedbacknya, masih ada beratnya, hefty-nya tuh masih berasa gitu ya di tangan. Jadi gue tuh apa ya? Ini kan setir kiri nih, kita tiba-tiba nyetir dan dari jalannya sempit ya lumayan. Butuh pembiasaan kan harus. Yeah. Nah, gue caranya adalah merasakan rasanya jalan dan supaya kita kayak nggak kagok sama jalannya kan. Oke. Nah itu dia dipermudah dengan steering wheel-nya. Jadi lu bisa merasakan jalanan dengan baik. Yes, benar. Apalagi memang posisi duduknya udah bisa diatur secara elektrik. Ya. Enak banget. Terus juga pengaturan setirnya juga udah bisa teleskopik. Teleskopiknya tinggal mobil kayak mobil Eropa nih, jauh banget sebenarnya. Oh, dan tadi pas lo atur joknya secara elektrik, kelihatan nih di sini juga ada memory seat-nya. Ada memory seat-nya ya. Jadi tapi dari layar. Yes. Dan ngomongin soal suspensi, memang dari seluruh mobil yang ikutan media drive di Prancis ini, which is ada C4, E-C4X, C5 Aircross, C5 Aircross, terus Berlango Berlango katanya cara ngomongnya. Ini yang paling less nyaman. Tapi karena dibandingin sama Citroen yang emang tingkat suspensinya. Iya, makanya emang engineering suspensinya emang juara banget gitu. Jadi ya kita nggak bisa mengatakan ini paling nggak nyaman. Tapi memang di antara yang ini yang paling nyaman, paling nggak nyaman. Tapi dia memang kayak kita masih bisa ngerasain curb gitu ya, misalnya kalau bantingan speed bumps, speed trap itu kita masih bisa kerasa nih di sini, lebih berasa dibanding di Citroen yang ikut media drive kali ini. Iya, setuju. Masih kerasa. Tapi yang gue seneng ini mobil kan gede, overhangnya juga lumayan. Tapi dia nggak limbung Iya benar, gue juga sebagai passenger dari tadi ketika lu manuver itu nggak yang berasa terombang-ambing gitu. Dan tadi kan yang nyetir depan pada nggak santai ya. Iya. Ini gue nggak ngerasa limbung sih. Dan tadi pas lu nyetirin, tadi Opot sempat nyetirin C5X, iya, dan itu gua jauh lebih itu lebih, tapi memang nyaman banget. Iya. Tapi memang cost-nya adalah yang dibayarkan harus limbung pasti kan. Ya kan itu fisik sih ya, mau gimana ya. Yang namanya suspensi empuk, Nggak bisa dua-duanya kan dapat, ya harus ketemu di tengah. Jadi ini memang settingannya lebih ke arah enak buat nyetir ya. Kalau Citroen kan lebih buat passenger nyaman, atau memang tipikal orang yang suka nyaman. Ya. Ada juga yang suka kayak gitu. Cuma gue untuk long distance cruising, gue akan lebih prefer set suspensi seperti ini. Oke. Karena malah nggak akan terlalu mual untuk jalan jauh. Setuju. Karena nggak mau bilang nggak goyang-goyang. Nggak terlalu banyak goyangan. Karena apalagi kalau jalanan Paris nih banyak belokan dan banyak runabout kan. Jadi kalau misalnya banyak belok-belokan kayak gini, gue lebih prefer yang seperti ini sih, Pot. Jujur aja. Oke. Kalau lo? Kalau gue sendiri sih, gue tipikal orang yang kalau nyari mobil tuh nyari comfort ya memang ya. Jadi kalau sebagai passenger tentu suspensi Citroen akan terkesan lebih menggugah. Tapi mobil ini juga karena yang kayak lu bilang tadi, karena dia cenderung lebih stiff ya dia ya, ke arah firm gitu. Ya otomatis ketika lu manuver, gue yang nggak banyak goyang-goyang, harusnya ya jadi nggak mual. Jadi ya udah ngikut aja sama bodinya gitu. Jadi kayak ya masih oke banget. Kalau akselerasi, Pot, ada ya? Berapa, Pot? Akselerasi, Pot? Akselerasi untuk mobil ini 0 sampai 100 bisa ditempuh dalam waktu 7,3 detik. 7,3 detik, tapi emang berasa sih dia masih ada nariknya ya? Iya, masih narik, walaupun untuk ukuran mobil listrik dia nggak yang kenceng-kenceng amat ya. Tapi ya untuk harian masih oke banget lah. Tapi emang kalau begitu lu bejek, Pot, berasa banget tau RWD. Iya, karena tarik, mobilnya kayak didorong ya, didorong gitu, bukan ditarik. Dan top speed mobil ini itu bisa mencapai 170 km per jam. Oke lah ya. Siapa sih mau kenceng-kenceng dari 170 gitu? Iya. Di Indonesia cepet juga macet. Oke, ini mobil yang menarik banget. Menurut gue sih ini kalau pricingnya bener, Balik lagi ya, kuncinya di pricing. Di pricing. Orang Indonesia price sensitif banget soalnya. Dan karena brand lagi banyak banget di Indonesia, jadi lagi banyak pembanding nih. Iya. Jadi orang jadi banyak pilihan. Bahkan buying time aja gue jadi decision buying time-nya tuh lebih lama nih sekarang sejak kedatangan brand lebih banyak gitu. Jadi ya harus segera di finalkan harganya, dan di tol gini aja nih kita. Enak ya? Iya. Enak. Tuh, tapi masih kerasa. Kalau Citroen tuh dari tadi udah gak ada bunyi sama sekali. Iya, udah kayak bless aja, udah lewat aja. Jadi itu dia, kita udah lihat waktu kami diundang ke Shanghai Auto Show sama Leapmotor, terus juga pernah merasakan langsung di Paris bersama Stellantis di grup sana ya, bersama Rockford dari Laknas atau Junkies juga. Menurut kami ini mobil yang paling punya potensial dibanding brand-brand China lainnya. Oke, memang kami sedikit mengkritisi di bahwa desain dari mobilnya tuh
generik antar mobil China ya. Tapi yang kami rasakan dari si Leap Motor ini, kenapa mereka bisa viral ya di China? Maksudnya pertumbuhan mereka penjualan tuh cepat banget gitu naiknya. Padahal mereka tergolong brand baru juga diakuisisi sama Stellantis. Tapi cepat banget penjualannya karena memang teknologi dan rasa berkendaranya yang nggak didapat di brand-brand China yang sudah established terlebih dahulu gitu ya. Ya, memang ada beberapa yang lebih enak dibandingkan dengan Leap Motor ini, seperti mungkin Geely Group gitu ya, enak-enak semua. Chery, BYD bahkan nggak bisa compete dibanding Leap Motor. Makanya Leap Motor nih sekarang ibaratnya kalau di sana ya, di China sana itu lagi naik daun banget. Bahkan di Eropa, di Italia bahkan ya. Sekarang Leap Motor lagi nomor 3 di sana penjualannya. Nih grafiknya ya. Memang lagi disukain banget di global. That's why mungkin itu alasan Stellantis Indonesia pede banget untuk masukin brand ketiga mereka setelah Citroen dan Jeep, yaitu adalah Leap Motor. Lagi tren di sini orang Indonesia lagi FOMO-FOMO-nya sama EV ya. Oke, sekian dari kami video tentang Leap Motor yang bakal masuk ke Indonesia. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.